Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my YouTube channel Mr. Ella Official. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Dalam beberapa hari ini lumayan penambahan subscriber, jumlah penonton di beberapa video aku juga lumayan, terutama tentang video Nusantara Asia Trik, Nusantara Asia tahap 1 dan wawancara dan diskusi untuk persiapan tahap 2 ya, teman-teman. Untuk itu saya ucapkan dulu congratulations buat teman-teman yang sudah lolos Nusantara Asia tahap 1, seleksi tahap pertama ya, seleksi tahap administrasi. Selamat. Untuk itu pergunakan kesempatan ini untuk di tahap 2-nya harus berhasil ya, karena kesininya Nusantara Sehat itu di tahap 1 tuh lebih sulit daripada tahap 2 menurut aku gitu, karena memang banyak sekali orang yang tidak beruntung di tahap 1 gitu. Untuk itu yang sudah beruntung di tahap 1 udah lolos, jangan sampai tidak lolos di tahap 2 gitu untuk ya. Jadi teman-teman, untuk menghargai teman-teman yang sudah mensupport channel YouTube aku akan memberikan gambaran pada tes tahap 2 ini. Nah, kemarin kan video aku yang ini, nah itu kan udah bahas tentang seleksi wawancara dan diskusi. Jadi teman-teman, di tahap 2 itu ada 3 seleksi ya. Ada seleksi psikotes, ada seleksi wawancara, dan seleksi diskusi. Biasanya tuh akan dilaksanakan seleksi psikotes duluan. Setelah itu di jeda beberapa hari, 1 sampai 2 hari itu akan ada seleksi diskusi dan wawancara. Nilainya bagaimana gitu? Untuk penilaiannya saya rasa 50-50 ya gitu, antara 50% wawancara dan diskusi, 50% si psikotes ini sendiri. Nah, di psikotes itu sendiri kawan-kawan, teman-teman yang budiman, yang tercinta, itu sebenarnya ada banyak ya, bukan satu macam psikotes aja ya. Ada, kalau tidak salah, 5 sampai 6 macam psikotes, atau bisa jadi melebihi itu, tapi kayaknya nggak sampai 10 ya, di bawah 10 gitu untuk psikotesnya itu sendiri. Nah, hari ini karena teman-teman saya rasa punya nawaitu, punya niat yang baik ingin bergabung di Nusantara Sehat, saya akan coba men-share apa saja yang diujikan di psikotes, di tahap seleksi tahap 2 psikotes itu sendiri ya. Apa saja yang diujikan. Nah, salah satunya, kalau aku akan bahas yang sebanyak itu pasti waktunya nggak akan cukup. Nanti hari ini saya akan bahas yang pengerjaan psikotes yang terlama gitu. Salah satu yang ada di psikotes itu sendiri ada namanya tes Kraepelin atau tes koran. Nah, di sini saya kembali lagi ke topik pertama, bahwa saya hari ini hanya akan membahas tentang tes Kraepelin atau tes koran. Selama ini ketika saya ujian itu ada, kebetulan online ya. Setiap ujian online itu, ingat teman-teman, jangan belajar gambar dulu kayak warteg, gambar pohon, gambar orang, karena di online itu tidak mungkin ada tes psikologi seperti itu gitu. Nanti saya kasih bocoran di belakang ya, tesnya tuh apa-apa aja gitu. Tapi hari ini saya akan memberikan yang realnya gitu, gambarannya tes koran atau Kraepelin itu seperti apa. Nah, jadi untuk tidak membuang-buang waktu, cara pengerjaannya tes Kraepelin itu seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, yang seperti saya bilang tadi. Nanti teman-teman ketika menemukan soal seperti ini, teman-teman akan menjumlahkan angka dari bawah ke atas seperti ini. Misalkan 3 tambah 6, 6 tambah 8, 8 tambah 7, 7 tambah 8, 8 tambah 0, 0 tambah 7. Nanti secara langsung ketika waktunya selesai di baris pertama, sistem akan melanjutkan ke baris yang kedua. Jadi teman-teman ikutin aja ya, sesuai dengan sistem seperti itu. Nah, itu pindah lagi ya di baris kedua, 1 tambah 6, 6 tambah 2, 2 tambah 6, 6 tambah 3, 3 tambah 3, 3 tambah 7. Seperti itu teman-teman. Jadi harus dipahami kecepatannya ya. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Coba dilihat, diperhatikan. Terus dijumlahkan angkanya, naik sampai ke atas, dari bawah ke atas ya teman-teman. Mohon diperhatikan kecepatannya, kebenarannya, jangan asal-asalan.
asal cepat, tidak memperhatikan kebenaran angka-angkanya ya teman-teman. Nah, ini kan secara ini saya berikan contohnya ya. Nanti di komputer juga sistemnya akan berpindah baris per baris ya, teman-teman. Mohon tetap fokus untuk pengerjaan soal Kraepelin ini, gitu. Nah, teman-teman, ini pengerjaannya cukup lama, bahkan yang terlama ya dari soal-soal psikotes yang ada beberapa macam itu. Si Kraepelin ini sendiri sangat memakan waktu seperti itu, karena dia kan menguji kekuatan, kecepatan mental teman-teman dalam pengerjaan soal ini gitu. Jadi diharapkan pengerjaannya menggunakan laptop, jaringannya harus bagus, jadi biar tidak tersedak-sedak. Nah, untuk teman-teman saya ingatkan lagi ya, jadi di sini 9 ditambah 5 itu bukan 14 ya, tapi 4. Kalau teman-teman menjawab 14 seperti ini, maka otomatis salah. Jadi harus diperhatikan, angka yang diambil cuma angka belakangnya aja. Ketika angka itu udah puluhan, dijumlahkan puluhan, berarti yang diambil angka belakangnya saja gitu ya. Nanti perhatikan penjumlahannya itu dari bawah ke atas untuk Kraepelin ini ya. Tetap fokus, tetap cepat, tapi jawabannya harus benar. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman penasaran sistem penilaian tes Kraepelin ini seperti apa, jadi setelah dilakukan ujian tes Kraepelin ini, biasanya penguji atau psikolog kita itu akan menarik garis yang sesuai garis yang kita jawab tadi gitu. Nah, harusnya garisnya itu harus dari bawah sampai stabil di garis-garis berikutnya, terus naik. Adapun kalau turun ya cuma satu garis lah gitu ya. Terus jangan turun paling bawah, tapi terus di bawah satu garis sebelumnya seperti itu. Terus stabil sampai bila perlu meningkat terus sampai akhir seperti ini ya, ini contohkan. Audio Jungle. Oke, teman-teman, saya berharap video ini dapat membantu teman-teman dalam nanti melaksanakan skripsi tahap 2. Insya Allah menurut aku akan ada ya Kraepelin, karena di setiap ujian itu pasti saya selalu bertanya kepada teman-teman, dan saya juga sudah melalui tes daring ini, tes online ini memang ada tes Kraepelin ini, tes koran ya. Jadi saya berharap teman-teman lebih fokus, lebih belajarnya lebih terarah seperti itu ya, lebih biar enggak, kan kalau jenis psikotes kan banyak ya. Sekali lagi saya tekankan, jenis psikotes itu banyak, tapi untuk Nusantara Sehat ini ada sekitar, yang saya bilang tadi, sekitar 6 atau 7 jenis psikotes yang diujikan. Apa saja jenis psikotes yang diujikan itu ya? Salah satunya adalah yang pertama Kraepelin, terus ada tes gambar atau Arbi Alpha gitu. Nanti teman-teman bisa share di YouTube itu sendiri ya gitu. Terus ada namanya tes Papikostics test. Kalau itu pasti ada, karena dia ada walaupun tes daring ataupun offline. Tes Papikostics test itu akan ada gitu. Nanti teman-teman akan komen di video aku ini ya, ada nggak sih tes Papikostics tes itu. Jadi tes Papikostics test itu ada 90 nomor
dan dia cuma mempunyai dua jawaban. Jawaban A sama jawaban B gitu. Untuk menilai karakter kita dalam bekerja sama tujuan kita dalam bekerja gitu. Nanti di kemudian hari, entah kapan waktunya aku akan share bagaimana cara pengerjaannya. Tapi ini saya kasih bocoran kepada teman-teman. Nanti ada tes koran yang kerapelin seperti yang sekarang saya bahas. Terus yang kedua ada papikosi test, ada tes kekurangan dan kelebihan, itu kalau nggak salah ada sekitar 40 nomor. Terus ada tes Army Alpha, tes gambar. Nah, di sini saya akan ingatkan pada teman-teman, ketika psikotes itu harus kalau bisa teman-teman bisa menjawab yang banyak dan benar gitu. Atau pilihan kedua yang sedikit tapi benar. Jadi teman-teman itu menjawab sedikit tapi benar daripada teman-teman menjawab banyak asal-asalan dan jadi hancur gitu, seperti itu ya. Itu yang harus dipahami. Itu kembali lagi ke poin ini. Saya ingatkan lagi ya, soalnya ada yang bertanya di YouTube bahwa Kak, kira-kira ada tes gambar atau tidak sih? Saya tekankan di sini, di online itu tidak ada tes gambar warteg, tes gambar pohon, gambar orang, itu udah pasti tidak ada sama sekali, kecuali offline ya. Kalau offline itu ada gitu. Nah, inti dari video ini saya buat, yang video ini untuk membahas tes koran ini sendiri. Tes koran itu teman-teman harus tanamkan di dalam otak teman-teman bahwa apa yang dinilai gitu. Jadi yang pertama dinilai itu adalah kecepatan kita. Nah kan video itu kan kalau teman-teman lihat di video yang tadi ya, video yang di depan itu kan kita menjawab dari misalkan 8 tambah 8, 8 tambah 7 kayak gitu. Itu jawabannya harus cepat dan benar gitu. Itu ya yang harus cepat dan benar. Jangan sampai cepat belepotan malah hancur, jawabannya salah gitu. Itu teman-teman udah pasti akan dinilai orang yang ceroboh gitu. Orang yang ceroboh, orang yang pandai melakukan kesalahan, itu akan fatal banget di tes psikologi ini gitu. Terus ada tes keuletan atau ketelitian. Kembali lagi ya ke itu tadi, ke poinnya Kraepelin ini diciptakan ya. Jadi untuk menilai apa? Dia untuk menilai teman-teman dalam menyelesaikan masalah gitu. Teliti atau tidak, bertahan atau tidak, ulet atau tidak. Kadang-kadang kan orang kan ketika di lapangan kan bisa saja dengan kondisi-kondisi yang di lapangan tidak sesuai diharapkan, dia bisa down, dia bisa stres, dia bisa hilang kepercayaan diri, seperti itu ya. Jadi nggak mampu menyelesaikan masalah gitu, bahkan menimbulkan masalah buat teman-teman atau lingkungan puskesmasnya dia. Itu bahaya sekali. Terus ada dinilai kestabilan teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan melihat, harusnya ya, melihat garisnya gitu ketika ketika selesai ujian, itu teman-teman akan dilihat yang garis yang ini tadi gitu. Garisnya itu kira-kira naik, stabil naiknya, atau dia naik turun dan berakhir dengan garis ke bawah gitu ya. Itu yang harus diingat teman-teman. Terus yang ketiga tuh dia menilai ketahanan gitu. Ketahanan kita dalam menangani permasalahan di puskesmas ya teman-teman. Untuk itu saya ucapkan buat teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube aku ini, terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk itu bagi teman-teman yang belum subscribe, kalau memang video-video aku bermanfaat buat kalian, saya berharap view-nya ini subscribernya sebanyak view-nya gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman dapat mensupport channel YouTube aku untuk selalu di-subscribe, di-share, semoga bermanfaat bagi teman-teman gitu ya. Bagi teman-teman yang ingin melakukan tes Nusantara Sehat atau tes-tes yang lain. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.